Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar kita pagi hari ini? Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan, karena dialah Bapa yang setia dalam setiap kehidupan kita. Mari bawa hatimu kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dia Bapa yang setia, saudara. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa,
Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari sembah Dia, sembah Tuhan, Dia Bapa yang setia. Haleluya, kami bersyukur Tuhan buat kesetiaan-Mu, buat kebaikan-Mu. Tiada yang seperti-Mu dalam hidup kami. Kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan hanya nama-Mu. Kaulah Tuhan kami. Oh, kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan, memberi pengharapan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kau tunjukkan kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau bahkan menyediakan apa yang kami butuhkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kami bersyukur Tuhan buat kesetiaan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap hati kami dan pakai hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan. Dalam nama Yesus kami buka setiap hati kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua di dalam kasih Tuhan, sehat dan diberkati di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama untuk kembali memasuki hari ini dengan kasih Tuhan, dan kita akan bersama-sama mulai dengan firman-Nya. Kali ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana mengalami sebuah inner healing di dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan dari Ulangan 31 ayat yang ke-8. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah bimbang.
Kemudian saya lanjutkan di dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dua ayat ini akan mendasari hidup kita, bahwa apa yang kita alami di dalam kehidupan ini, kita sering mengalami yang namanya riak-riak kehidupan. Dan riak-riak kehidupan itu kadang membawa di dalam jiwa kita pada suatu titik yang tidak menyenangkan. Bahkan bisa dikatakan melukai hati atau melukai jiwa kita. Dan kalau kita mengalami yang namanya sebuah luka hati, luka batin, itu kita harus kembali membawa hidup kita keluar dari situ, supaya luka itu tidak menjadikan hidup kita semakin sakit. Tuhan ini sangat serius di dalam membuat pemulihan luka di dalam hidup anak-anaknya. Kita adalah anak-anaknya yang dikasihi Tuhan, terutama kita tidak boleh yang namanya luka hati kita, luka batin kita itu sampai dengan menghancurkan hidup kita. Maka kita harus memberikan bagaimana hidup kita itu dibawa supaya kedepannya lebih baik. Nah, orang-orang yang mengalami sebuah luka batin itu memang banyak hal disebabkan oleh hal-hal tertentu. Tetapi ingat bahwa luka batin itu ada di dalam pribadi masing-masing pribadi, sehingga kesembuhan itu harus juga dialami secara pribadi, lepas pribadi. Orang yang mengalami atau mendapatkan masalah serius di dalam kehidupannya, mengalami patah hati, itu ada beberapa hal yang bisa kita lihat di dalam kehidupannya, atau bisa kita katakan bagaimana ciri-ciri orang yang mengalami luka batin itu. Kalau orang itu mengalami luka batin itu di dalam kehidupannya itu sering mengalami yang namanya kekosongan. Bahkan rasa sakit itu tidak bisa hilang, dan di dalam kehidupannya bahkan sering juga muncul bagaimana dia mudah tersinggung, cepat marah. Bahkan juga ia tidak memiliki rasa toleransi kepada orang lain. Juga di dalam kehidupannya dia memiliki sensitivitas yang tinggi, dan melihat orang lain itu tidak melihat di dalam kacamata yang positif. Dia selalu negatif kepada orang lain. Nah, hal-hal yang demikian ini kalau dibiarkan, dia juga bisa sampai pada membenci dirinya sendiri, bahkan dia juga bisa marah kepada Tuhan. Nah, kondisi seperti ini adalah merupakan kondisi bagaimana seseorang itu sudah dihantui atau dicekam dengan yang namanya luka batin, frustasi, gejolak hati yang tidak bisa diungkapkan. Kemudian ada sebuah keinginan untuk balas dendam. Kemudian dia tidak memiliki yang namanya rasa tanggung jawab, dan pengharapannya tidak ada lagi, sehingga dia merasa yang namanya putus asa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di dalam gambaran yang saya sampaikan itu ada di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian? Apakah di dalam kehidupan kita itu juga mengalami hal yang kosong, rasa sakit yang terlalu dalam, sehingga membuat hidup kita itu terbelenggu seperti yang saya sampaikan? Itu berarti kita pada posisi mengalami luka batin. Nah, luka itu harus disembuhkan. Dan sekali lagi luka itu harus disembuhkan secara pribadi. Maka kalau kita mau luka kita disembuhkan, kita ingat di dalam ayat di depan yang sudah saya bacakan tadi. Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau.
Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah bimbang. Ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan kepada orang-orang yang patah hati. Janji Tuhan pada mereka yang mengalami luka batin. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami sebuah inner healing, penyembuhan? Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu di dalam Amsal 12 ayat yang ke-22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Kita harus yang pertama jujur. Kita harus jujur kepada Tuhan, karena jujur ini merupakan sebuah keterbukaan. Dan keterbukaan itu menjadi sebuah awal dari pemulihan. Orang yang mau dipulihkan, orang yang mau mengalami inner healing, itu adalah harus jujur. Syarat yang pertama adalah jujur. Jujurlah kepada Tuhan. Apa yang kamu alami, sakit yang kamu derita, permasalahan yang ada, apa yang membelenggu di dalam hidupmu, jujurlah kepada Tuhan. Karena kejujuran itu membawa awal sebuah pemulihan. Kemudian yang berikutnya, bagaimana ketika kita ini sudah dibawa masuk di dalam sebuah pemulihan. Yang kedua adalah kita harus berani mengambil sebuah tanggung jawab. Luka-luka batin itu ibaratnya sebuah kunci di dalam sebuah ruangan, maka kita harus membawa anak kunci itu untuk membuka. Maka kita harus mengambil sebuah tanggung jawab untuk melangkah maju, menghadapi apa yang terjadi. Itu adalah mengalami sebuah pemulihan. Hal yang berikutnya adalah di dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kalau kita mau mengalami inner healing dalam kehidupan kita karena luka-luka batin kita, yang ketiga adalah sadarilah bahwa Tuhan itu mengasihi Anda. Sadarilah bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Dan kita ini menjadi hal yang paling mendasar bahwa Tuhan itu mengasihi kita tanpa batas. Bahkan Tuhan sendiri rela mati di kayu salib untuk menebus kita. Jadi lakukanlah bahwa menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Kemudian hal yang berikutnya di dalam Kolose 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kalau kita mau mengalami inner healing, pemulihan yang datang dari Tuhan, mari kita lakukan. Yang keempat adalah melepas sebuah pengampunan. Melepas pengampunan ini merupakan kunci yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita mengalami kesembuhan itu. Pengampunan bukanlah hanya perasaan, tetapi pengampunan itu sebuah keputusan. Keputusan apapun yang harus kita lakukan, sesakit apapun, kita harus punya keputusan untuk mengampuni. Karena Tuhan sudah mengampuni lebih dulu di dalam kehidupan kita. Maka lepaskan pengampunan, pasti kita akan mengalami yang namanya inner healing. Kemudian yang berikutnya, hati kita ini harus bersyukur. Bersyukur karena kita ini milik Tuhan. Maka kita bersyukur. Intinya adalah rasa syukur itu harus datang dari jiwa kita.
Kalau kita punya rasa syukur, itu bagaikan sebuah vitamin. Rasa syukur itu vitamin di dalam kehidupan kita. Maka ketika vitamin itu ada di dalam hidup kita itu disegarkan. Maka mari kita untuk mengucap syukur, karena hati yang tidak tahu bersyukur itu rentan terhadap hal-hal yang negatif. Tetapi dengan rasa syukur inilah kita menjadikan jiwa kita ini menjadi sebuah vitamin yang kita rasakan segar kembali di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian yang berikutnya ada di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakan. Yang berikutnya, kalau kita mau mengalami inner healing, mari kita berdoa. Kita menyediakan waktu khusus di dalam hadirat Tuhan, menjadikan hidup kita ini terisi oleh hal-hal yang baik. Karena dengan berdoa kita berkomunikasi dengan Tuhan, supaya hidup kita ini mengalami sebuah pemulihan. Sehingga seperti ayat yang di depan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah janji Tuhan. Mengapa kita harus menyimpan luka batin itu? Mengapa kita harus mengalami patah hati? Tuhan sendiri yang membawa kita. Tuhan sendiri yang memanggil kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mengapa kita simpan patah hati, luka batin kita? Ayo kita buka, karena Tuhan akan memberikan kelegaan. Tetapi ingat, hidup kita harus kita bawa yang namanya jujur di hadapan Tuhan. Kemudian kita harus berani bertanggung jawab. Dan kita juga harus menyadari bahwa Tuhan itu sangat baik, karena Tuhan mengasihi kita. Dan yang berikutnya yang harus kita lakukan, kita harus berani yang namanya melepas pengampunan dan bersyukur. Maka kita bisa menjalin sebuah komunikasi dengan Tuhan. Itulah hidup kita di bawah, di dalam suasana yang luar biasa. Inner healing itu akan kita terima. Kita tidak akan mengalami lagi luka batin, tidak akan mengalami patah hati. Maka kita akan terbebas, tidak terbelenggu lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki hari ini dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Jangan simpan luka batin, jangan simpan patah hati di dalam hatimu. Ingatlah bahwa Tuhan sendiri yang membawa kita untuk dilepaskan dari semua beban berat kita, dari semua letih lesu kita, karena Tuhan Yesus sendiri yang memberikan kelegaan kepada kita. Selamat memasuki hari ini, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.